Pada tahun 2018 terjadi gempa yang mengguncang Palu dan Kabupaten Donggala. Pada tahun 2018 terjadi gempa yang mengguncang Kabupaten Donggala dan Kota Palu. Gempa ini berkekuatan 7,4 skala Richter. Setelah gempa, BMKG mengeluarkan peringatan tsunami di mana gelombang laut mencapai 0,5 sampai 3 meter. 3 menit kemudian Kota Palu diterjang ombak setinggi 6 meter. Ini menimbulkan korban sebanyak 2.045 orang dan terbanyak berada di Kota Palu sebanyak 1.636 orang. Setelah Palu, pada tahun 2021, gempa kembali mengguncang Indonesia yang berpusat di Kabupaten Maluku Tenggara. Gempa tersebut berkekuatan 7,3 magnitudo namun tidak berpotensi tsunami. Gempa ini menyebabkan korban sebanyak 11.607 orang dan sebanyak 7.453 rumah rusak. Jika kita lihat, Indonesia banyak mengalami gempa bumi yang cukup kencang setiap tahunnya. Guys, gimana pelajaran hari ini? Ya seperti biasa sih. Kalian udah ulangan matematika belum? Belum, Re. Guys, kalian udah tahu tentang gempa Cianjur nggak? Hasil analisa dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mencatat, sumber gempa diperkirakan berada di bawah wilayah Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Akibatnya, guncangan gempa terjadi bukan hanya secara horizontal, namun juga terjadi secara vertikal karena ada energi dari bawah permukaan. Akibatnya, daya rusak gempa semakin besar dan spontan. Iya nih, baru masuk notifnya. Kasian ya masyarakat yang ada di Cianjur. Iya, kasihan. Guys, gimana kalau kita bikin donasi buat masyarakat di sana? Boleh nih, sekarang kan ada aplikasi Kita Bisa. Aku coba ya. Wah, sekarang teknologi semakin canggih ya. Kalau dulu kan kita harus kasih langsung ke tempatnya. Iya dong, kalau sekarang kita cuma tinggal pencet aplikasinya, terus kita tinggal donasiin aja. Iya nih, mempermudah kita banget. Ya dong, sekarang IPTEK makin berkembang dan kita juga bisa mengikuti perkembangannya. Iya sih, benar. Tapi kita juga harus bersikap pintar dalam menggunakan Guys. iptek. Ada apa nih rame-rame? Iya nih, pada ngapain sih? Ikutan dong. Ini loh, kalian udah pada tahu nggak sih berita tentang gempa di Cianjur? Iya, udah tahu. Emang kenapa? Nah, kita tuh kepikiran buat ngumpulin donasi lewat aplikasi Kita Bisa. Wah, ide bagus tuh. Boleh. Kebetulan kita juga mau bantu donasi kok. Guys, coba lihat ini. Donasi kita udah sampai loh di Cianjur. Wah, cepet banget ya. Iya, nih ada videonya. Tadi semuanya kita Loh, lihat kok kayak gini? Itu berita hoax gak sih? Iya di media sosial juga banyak yang membahas hal ini. Guys, jangan mudah percaya. Itu tuh berita hoax tahu. Iya, bener tuh. Hati-hati ya guys, saya menggunakan IPTEK. Jangan sampai kayak gini nih, nyebarin berita hoax. Yang rugi bukan cuma satu orang, tapi semua kalangan masyarakat. Bener tuh, apalagi kan Indonesia sekarang punya banyak suku, budaya, dan juga ras. Bisa memecah persatuan tuh berita kayak gitu. Iya nih, selain pemerintah, itu juga tugas kita loh untuk menjaga persatuan, kesatuan, dan keamanan negara. Bukan hanya persatuan, tetapi juga untuk melindungi dan membantu sesama. Kira-kira upaya apa ya yang dilakukan Presiden Jokowi untuk korban gempa Cianjur ini? Apalagi kan ini keadaan lagi masa pemulihan dari COVID-19. Presiden Jokowi memberikan bantuan berupa pembangunan rumah-rumah yang terkena gempa dan bangunan memakai senda-senda rumah anti gempa. Nih ada beritanya. pengungsi tadi semuanya kita lihat sehat, tetapi yang paling banyak memang ingin agar segera pembangunan rumahnya dimulai. Oleh sebab itu, pagi hari ini saya ke sini untuk memastikan bahwa pertama, yang relokasi hari ini dimulai pembangunannya. Hari ini relokasi dimulai pembangunannya. Kemudian yang kedua, nanti hari Kamis, ini baru persiapan termasuk verifikasi.
semuanya selesai nanti hari Kamis untuk bantuan yang bukan relokasi, yang bantuan 50 juta, 25 juta, dan 10 juta juga akan diberikan. Hari Kamis dimulai diberikan. Sehingga masyarakat mulai ikut beraktivitas membangun rumahnya, membantu membangun rumahnya. Kita harapkan juga ada kegiatan masyarakat, ada kegiatan ekonomi, ada pergerakan ekonomi. Itu yang kita harapkan. Proses pembangunannya berapa lama, Pak? Proses pembangunannya berapa lama untuk tahap pertama? Ini kan jumlahnya tidak sedikit loh. Totalnya 56.000, bukan jumlah yang sedikit. Kita ingin secepat-cepatnya, tapi tidak dibatasi oleh waktu. Dan secepat-cepatnya dimulai, secepat-cepatnya selesai. Wah, keren nih. Pak Jokowi juga langsung pergi ke Cianjur loh dan bertemu dengan korban gempa. Hah? Masa sih? Saja Presiden Jokowi meninggalkan lokasi. Iya nih, ada beritanya. Dari Cianjur, Jawa Barat ini. Presiden Jokowi langsung datang dan bersalaman dengan para pengungsi dan melihat langsung kondisi pengungsi yang ada di dalam tenda. Presiden Jokowi juga melihat dan bertanya kepada para pengungsi, dan saat ini juga Presiden Jokowi memberikan makanan kepada warga pengungsi yang berada di dalam tenda. Selain itu, Presiden Jokowi juga berdialog dengan warga masyarakat dan menanyakan keadaan serta menanyakan situasi dan kondisi rumah milik mereka. Bahkan Presiden Jokowi juga memberikan bantuan berupa sembako yang saat ini terlihat di belakang saya, warga mengantri. Selain itu, Presiden Jokowi juga memberikan bantuan berupa uang kepada warga masyarakat yang rumahnya terdampak cukup parah, akan diberikan uang sejumlah 50 juta rupiah, ringan 25 juta rupiah, sedangkan untuk sedang 5 juta rupiah. Saat ini juga masih ada bantuan Jokowi yang akan diberikan oleh tim di lapangan perawat dari Joglo ini. Wah, keren ya Pak Jokowi. Pemerintahan dari masa reformasi hingga sekarang terus mengalami peningkatan, baik dalam bidang politik maupun ekonomi. Betul tuh, di era Pak Jokowi juga sudah banyak infrastruktur yang dibangun dan banyak masyarakat pedalaman terbantu dengan program-program yang telah dibuat oleh Pak Jokowi. Keren juga. Guys, balik yuk, udah mau bel nih. Tuh kan bel. Yaudah deh, bye-bye guys. Bye. Drama tersebut dapat menjadi suatu upaya atau inspirasi bagi kami pemuda bangsa agar dapat saling membantu dan menolong sesama di dalam era perkembangan iptek yang semakin pesat ini. Walaupun Indonesia masyarakatnya bersifat majemuk, namun sesuai dengan sebuah negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, membuat masyarakat menyadari bahwa terdapat banyak perbedaan dan harus tetap memiliki tujuan yang sama untuk mempertahankan keutuhan negara Indonesia. Sehingga dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dan pemerintah Indonesia menciptakan kita untuk semakin bersatu dalam membantu sesama, dan hal itu membantu Indonesia juga dapat pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat.